Hadirin, tabaruk saja ya, mengambil barakah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farra min az-zahbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma asraba man istaghfara wa in ada fil yawm 70 marrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dhunub ghafara Allahu lahu wa huwa laha kafara. Atau kama qala Nabi. Jadi saudara, ada orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah setelah orang itu menyebut kekasihnya salawat kepada Nabi Muhammad, dan dia yang kedua adalah orang yang di setiap waktunya sering mohon ampun sama Allah. Sekali lagi, kita mengucap istighfar hanya kenal ketika ada musibah. Dengar kabar musibah, astagfirullahaladzim. Ada kecelakaan, astagfirullahaladzim. Tapi jarang sekali kita baca istighfar ketika kita dalam keadaan ibadah sendiri. Kita kenal istighfar di tahlil, kita kenal istighfar mungkin setiap kalau sholat berjamaah aja. Tapi buat sendiri jarang orang istighfar. Saya akuin dan kita harus pahamin sekali lagi. Orang istighfar cuman banyak ketika dia dapat musibah. Tapi kalau lagi senang jarang dia minta istighfar. Oke, yang ketiga, orang yang paling dicintai Allah ketika ditanya sahabat Nabi pernah ditanya Rasulullah oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai Allah ba'da yusallun alaih, setelah bersalawat kepadamu? Orang yang memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hamidallah idza akala, orang yang sering memuji Allah. Idza akala, apabila dia makan, tangannya masuk ke mulut atau makanan itu diantarkan ke mulut, seketika masuk di mulut dan ditelan, dia selalu mengucap kalimat alhamdulillah. Idza saraba sarab, apabila dia minum, minumannya setiap dia teguk, satu teguknya dia mengucap hamidallah, alhamdulillah. Maka orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu diselamatin oleh Allah, dosa-dosanya diampunin berkat juga mengucap alhamdulillah. Wa ahsanal dzikir afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Ya, ba'da salawat adalah la ilaha istighfar dan juga hamidallah, yaitu sering memuji Allah. Nah, istighfar ini saudara punya kandungan yang paling penting kita dalam hidup. Mungkin kalau ditanya, pernah saya tanya ke jamaah mungkin sering, tinggal 5 menit umur antum terakhir sebelum meninggal, pernah kita bahas. Antum cuma dapat pilihan, kata ulama seluruh dunia mengatakan antum dikasih pilihan 5 menit umur antum sebelum antum meninggal, antum pakai 5 menit itu cuma boleh pilih satu, istighfar atau salawat. Istighfar atau salawat. Umurnya tinggal 5 menit, dosa antum setumpuk. Kaifa salatikum wa kaifa shaumikum, bagaimana salawat, juga puasa yang belum dikodok. Tapi itu semua diakhiri dengan 5 waktu terakhir ini. Antum mohon ampun Allah tentang dosa-dosa, harus supaya diampunin Allah, antum baca istighfar atau baca salawat ala Nabi? Jawab. Biar lagi jawab. Biar ingat sekali lagi, biar ingat ya, biar ingat. Ada kandungan apa di antara istighfar dan salawat? Sekarang dipilih 5 menit terakhir, saya ulangi lagi, Anda pilih istighfar atau pilih salawat? Yang bisa nyelamatin antum di 5 menit terakhir itu salawat kepada Nabi atau istighfar mohon ampun kepada Allah? Jawab yang kompak, jawab yang yakin, jawab yang syahid jadi saksi dalam hati antum. Istighfar atau salawat? Tapi kenapa kita pilih salawat? 5 menit terakhir yang paling diperhatikan oleh Allah dalam hidup kita. Seandainya disuruh milih untuk kita dapat ampunan Allah, kalau kita baca istighfar, kita cuma dapat satu pahala, yaitu pahala membaca istighfar. Tapi belum tentu istighfar itu diterima Allah.
Tapi kalau 5 menit terakhir antum pakai untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, antum dapat 2. Yang pertama, antum dapat pahala solawat kepada Nabi. Yang kedua, seluruh malaikat memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa antum. Seluruh malaikat memohonkan ampun atas dosa-dosa antum. Dan ketahuilah, keutamaan salawat apapun keadaannya kalau kalian baca pasti diterima oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sementara istighfar belum tentu menjadi penyebab dosa antum diampuni. Istighfar antum menjadi sebuah amaliyah yang diterima oleh Allah, sementara salawat pasti diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jangan melupain rajin baca salawat tapi nggak pernah istighfar. Minimal nih saudara, kemarin saya ajarin apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarin apa? Kalau kita habis sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan. Ini istighfar dibaca setiap 5 waktu sholat. Apa saja bacanya? Dengerin baik-baik. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat istighfar ini setelah sholat, kemudian antum setelah sholat, antum baca ini kalimat 3 kali saja habis sholat, maka dari sholat antum yang tadi mungkin ada salah makhraj, atau mungkin ada salah rukun, atau mungkin ada salah bacaan, sampai antum punya doa antum semuanya diterima oleh Allah berkat antum kalau habis sholat. Kata Nabi Muhammad, baca ini 3 kali. Apa ya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingetin, jangan lupa, saya ngulangin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ingetin, baca istighfar setiap habis sholat. Nabi SAW bersabda, man istaghfara, siapa orang yang setiap kali dia berbuat dosa kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Setiap kali dia berbuat dosa dia mohon ampun kepada Allah. Dia buat dosa dia langsung baca istighfar, bukan cuma habis sholat. Dan kalau dia habis ngelakuin dosa atau dia lihat sesuatu yang mungkin itu tadi dosa, dia istighfar, astagfirullahaladzim. Kata Nabi SAW, siapa yang melakukan hal itu, setiap kali dia mendapatkan sebuah perkara dan dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, gufirallahu lahu wa in kana ada fil yawm sab'ina marrah. Walaupun dia setiap hari ngulangin dosa itu 70 kali, tapi setiap kali dia berbuat dosa dia istighfar, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhan orang yang kalau nih, ya Allah, tadi nggak sengaja umpama ada apa namanya kemakan barang orang, ini istighfar. Atau dia dengerin sesuatu yang buruk, ini istighfar, maka langsung diampuni dosanya Allah. Seandainya dia ulang 70 kali sehari dia berbuat dosa dan dia istighfar di tiap 70 kali itu masing-masing, maka diampuni dosanya, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Nabi SAW, man istaghfara ba'da dzunub ghafara lahu wa huwa laha kafar. Ya, siapa orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia berbuat dosa, fa huwa laha kafarah, maka bagi dirinya dapat tebusan dan leburan kafarat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, kalau tadi setiap habis sholat ada orang yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ada nggak amalan yang bikin kita senang hidup di dunia? Itu hari Allah kasih kesenangan buat kita. Itu hari urusan kita yang macet, urusan kita yang agak berjalan, urusan kita yang mangkrak, dibebasin Allah bergerak semuanya. Sallallahu alaihi Sallallahu Nabi. Kata Nabi, ada orang yang dijaga sama Allah, kebutuhannya satu hari hidupnya dicukupin sama Allah, dia dapat perhatian sama Allah dalam semua urusannya, adalah orang yang kalau ba'da subuh, setiap habis subuh dia selalu baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah. Sehari dia baca 100 kali ba'da subuh, maka urusannya sama Allah Subhanahu wa taala diberkahi Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Seandainya dia meninggal di tahun itu dan dia mengamalkan amalan itu, dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kata Nabi Muhammad. Tuh, baca apa? Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Subhanallah.
min kalam Nabi sallallahu alaihi wa min amalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah ucapan dari Nabi maupun juga bacaan amalan Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, maka Allah kabulin jadi. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, hasanat, barakat, ma'unat, wa bil khusus syafaatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dari guru-guru kita ya. Mudah-mudahan dapat barakah, nadrah dari guru-guru kita ya. Kalau bukan karena guru kita ya saudara, itu guru-guru kita mujahadah yang luar biasa untuk mereka dapat ilmu. Kalau antum tahu hari ini ada guru, guru itu adalah wakil dari Rasulullah SAW buat antum. Guru agama yang hari ini mengajarkan ilmu adalah wakil dari Rasulullah. Bagaimana kita yang udah bakal mungkin jatuh ke atas pinggir neraka diselamatin sama guru-guru kita. Yang tadi hobi makan riba diselamatin sama guru kita. Yang tadi hobi maksiat diselamatin, hobi nongkrong, hobi nyela orang diselamatin sama guru kita. Tadinya antum bakal masuk neraka, guru-guru kita wasilahnya Rasulullah SAW nyelamatin kita. Kalau itu guru kita yang ngajarin ilmu itu adalah ilmunya Rasulullah, maka antum muliakan itu guru. Jangan pernah kau ambil hati tentang bagaimana marah gurumu terhadap dirimu, bagaimana cacian makian, bahkan perkara sesuatu yang menyebabkan supaya kau selamat. Agar tujuan cuma satu, seandainya itu guru mengucap kalimat buruk kepada dirimu, maka tidak boleh di hatimu ada rasa sakit, benci, apalagi lari dari guru-gurumu itu. Kenapa? Karena engkau hari ini selamat berkat guru-gurumu itu dari Rasulullah SAW. Maka namanya kaifama hubbukum, bagaimana mungkin kami tidak mencintai, karena kami selamat hari ini berkat engkau. Dan yang kau berikan itu adalah ilmunya Rasulullah SAW. Nah, jadi perjuangan hari ini adalah mencintai Rasulullah dengan kita muliakan guru-guru kita. Apapun majlis, cintai guru-guru kita, maka Allah akan rahmatin antum. Dan jangan pernah lari dari semua perintah nasihat yang baik dari guru. Baik, barakallahu fikum, wa insyaallah nahna yahsal al-barakah wa nafa' fi hadzal majlis al-mubarak. Baik, sekali lagi jamaah saya mau bacakan Fatihah. Fatihah hari ini ada dua habaib yang berhubungan dengan Sayyidul Mustafa meninggal dunia, telah pulang ke rahmatullah satu minggu yang lalu, satu lagi baru tadi siang, satu di Cilegon, satu lagi di Serang. Dan beliau semua pernah hadir di dalam majlis Sayyidul Mustafa, baik yang di Jakarta maupun di Serang. Almarhum Al-Habib Ahmad bin Muhammad, Habib Ahmad bin Abu Bakar tidak salah, bin Syahab, Masya Allah, orang yang soleh, orang yang baik, perjuangannya. Bahkan saya dakwah di Cilegon, selain wasilah jamaah saya di Serang, wasilah beliau luar biasa. Beliau bahkan sebelum wafat malamnya sehat walafiat menulis kalimat tentang jangan takut dengan rezeki. Statusnya masih jalan, orangnya udah meninggal dunia. Yang baru saja meninggal juga sering menghadiri majlis ta'lim kami di Serang, Sayyidul Mustafa Al-Habib Fuad Al-Musawwa ya, seorang yang telah berjuang dengan semua penyakit. Kalau tadi tidak ada sakitnya, tiba-tiba meninggal. Yang satu ini sudah panjang sakitnya dengan penyakitnya, beliau lewati itu semua dengan perjuangan untuk keluarganya juga. Semoga Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan semua daripada penyakitnya menjadi pelebur dosa-dosanya ya. Dan keluarga yang ditinggalkan Allah kasih sabar, kekuatan, dan diberikan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Fatihah ini juga mengantarkan kita yang niatkan untuk orang tua kita, semua keluarga kita yang sedang sakit, anak-anak kita, pasangan kita, semoga Allah sembuhin penyakitnya. Dan Allah berkahi mereka semua kesehatan walafiat. Ada sehat, ada afiat. Sehat sama afiat beda. Sehat jasmani, afiat rohani. Kalau sehat jasmaninya tapi jelek hatinya, jauh dari ibadah, jauh, berarti dia nggak sehat afiatnya, ruhnya. Paham nggak? Kalau sehat badan, kalau afiat apa? Rohani. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat semua. Ala hadiniya wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisidil Fatihah. Dia kena ambil kena sen suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin amin ya Allah rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, minta redha jamaah semua. Walafu minkum, khusus para habaib, para guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala nadha asrafna fatub alaina تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لي ربي ومولودينا والأهل وسائر أو جيرة والمسلمين أجمع وجود منا اكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه لا لقصد الشرب والحمد لله بالبدء والتنعي. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي رسول الله محمد صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا ربي صل على المختار طه رسول ببركة رسول الله كل حاجتنا قبول آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في البدن وصحة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kabul. Hadirin para muhibbin, terakhir maklumat bahwa majelis ta'lim malam Jumat ini minggu pertama, minggu ke-3. Saya infokan bahwasanya majelis ta'lim di minggu kedua dan minggu keempat itu ada di kediaman Abdillah Haji Sanusi. Jadi bagi antum yang kosong Jumat kedua, keempat bisa menghadiri di rumah kediaman Haji Sanusi. Malam Selasa kedua, hari Senin malam Selasa di kediaman Bapak
Dr. Andes Irwan, Pak Iwan ya, saudara di kediaman beliau Bang Iwan, itu malam Selasa. Jadi saya kasih maklumat ini biar tahu. Oke, continue. Baik, itu saja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan barakah. Mohon maaf, mohon redha, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.